Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai guys, perkenalkan nama saya Vinesti Alfianita, NIM saya 16012300086. Saya dari kelas 2B, kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan dan penggunaan algoritma. Di sini kita akan membahas tentang pengertian algoritma, sifat-sifat algoritma, dasar penyusun algoritma, contoh dan bukan contoh algoritmanya. Nah, di sini ada pengertian tentang algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Jadi, algoritma pemrograman adalah suatu hal yang paling dasar. Oleh karenanya, kamu harus bisa memahami dan mengetahui tahap awal dari pembuatan sebuah program. Untuk menyelesaikan algoritma di pemrograman dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu satu tulisan dan dua gambar. Namun, dari dua metode itu, kembali lagi kepada seorang programmer ingin menggunakan metode yang mana, gitu. Sifat-sifat algoritma. Sifat-sifat algoritma itu ada 5. 1. Banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Terus 2. Langkah-langkah atau instruksi harus jelas. Ketiga, proses harus jelas dan mempunyai batasan. Keempat, ada efektivitas. Dan kelima, adanya batasan ruang lingkup. Nah, ada juga dasar penyusun algoritma. Yang pertama itu ada finiteness, menyatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Kedua, ada definiteness, menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas. Ketiga, ada input. Input atau masukan merupakan suatu besaran yang diberikan. Keempat, ada output. Output atau keluaran merupakan besaran yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan masukan. Kelima, ada efektif. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif, dalam artian semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Nah, ini salah satu contoh yang bukan algoritma, yaitu saya ingin minum susu coklat, lalu saya menyiapkan gelas dan susu coklat bubuk, tambahkan air panas dan gula, tambahkan air mineral, susu coklat siap diminum. Itu yang bukan. Kalau yang contoh penerapan pengguna algoritma di sini saya masukkan ada 3. Satu itu algoritma menggunakan telepon umum. 1. Angkat gagang telepon. Langkah kedua itu masukkan koin. Langkah ketiga tekan nomor yang dituju. Langkah keempat, bicara. Langkah kelima, letakkan gagang telepon. Contoh yang kedua, ada algoritma menulis surat. Langkah pertama, mempersiapkan kertas dan amplop. Yang kedua, mempersiapkan alat tulis seperti pena atau pensil. Langkah ketiga, mulai menulis. Langkah keempat, memasukkan kertas ke dalam amplop. Langkah kelima, pergi ke kantor pos untuk mengeksposkan surat tersebut. Sorry ya guys, di sini ada beberapa typo penulisan. Jadi situ tuh harusnya 01, 02 dan 03. Tapi di sini saya nulisnya 01, 02 dan 02. Jadi yang 03 itu algoritma membuat susu. 1. Langkah 1 itu siapkan air hangat, air biasa, susu, gelas, dan es batu. Langkah kedua itu masukkan susu pada gelas. Langkah ketiga ada masukkan setengah air hangat pada gelas secukupnya.
Langkah keempat, masukkan air biasa secukupnya. Langkah kelima, aduk susu dan air agar tercampur merata. Langkah keenam, masukkan es batu jika ingin susu dingin. Langkah ketujuh, susu sudah siap dinikmati. Nah, kesimpulannya, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut, dan pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Nah, itu dia presentasi dari saya tentang penerapan dan penggunaan algoritma. Ada salah kata, mohon maaf. Ada salah penulisan juga, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih ya guys. Jangan lupa like dan komen. Bye. Everybody asking how we doing, say we good.